Kemauan itu perkenalan Rumiyin, kan Mas Agus Rumiyin mungkin mau dialami Agus PO. Ya, betul saya ini materi rapokok. Penting orang yang hidup ini. Itu banyak sama. Mas Agus, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan sedikit ya. Nama saya Mas Agus Po. Po ini ada singkatannya. Apa gitu? Plontos orangnya. Apa dibuka Mas? Aja. Oh, perlu dibuka. Enggak perlu. Iya. Terus tadi disebut-sebutkan juga cari mantu tadi ya. Masya Allah. Emang kalau nyari mantu ini terbaik emang pejuang subuh. Baker subuhan itu insya Allah cocok nanti untuk jadikan mantu. Karena sholat subuh aja dijaga ya. Apalagi istrinya. Istrinya, Masya Allah. Insya Allah seperti itu. Dan insya Allah soleh. Dan anak saya istri saya 3, anaknya maksudnya 3 itu anaknya, bukan istri saya 3. Tapi ya emang istri saya 3. 3. Anak saya itu 3 itu barep semua. Barep semua itu iya. Barep semua ini. Iki sunatullah bojo telu. Oh, mboten bojone pernah ping 3 ngeten maksudnya. Oh, istrinya Pernah ping 3. Oh, istrinya wis tau ra diping 3. Iya. Iya. Kok bisa seperti itu gimana? Ya. Menurut saya ini kan ada pribadi. Qadarullah. Ya itu dulunya kan mungkin saya itu belum tahu ikut ilmu agama ya. Jadi kan ya enek sing rada bening sithik ngene khilaf. Mungkin seperti itu. Khilafnya sampai ngono kae. Mungkin gitu. Dan juga kan namanya orang jahiliyah kan orang duwe pegangan gitu, nggak punya pegangan apa-apa, jadi ya anggapnya halal gitu, mungkin gitu ya, mungkin gitu. Mungkin gitu, tapi sekarang betul. Nek saat ini insya Allah betul. Kok buk-buk ya gitu, apa nggak gitu? Terus tinggalnya sekarang di Brojol. Istri ketiga Brojol. Brojol itu Karangpandan. Saya tinggal di MMI situ, alhamdulillah. MMI itu Mahat Mertua Indah. Ya. Ape. Saya di situ di 05 lah ibaratnya yang Jawa 05, tapi ya wis saya ini hijrah ya ganti MMI tadi, Mahat Mertua Indah gitu. Itu. Ya, anak 3 tadi alhamdulillah barep saya. Ya. Itu. Satu. Ini mungkin waktu sudah boleh mantu, boleh desa. Ibu-ibu baik berada di sana waktu ini kata di berada pasti perhatikan baik. Jadi tinggal di Uganda di saya. Kemudian sekilas kalian Mas Agus. Kemudian munculnya Kopika dan Baker itu munculnya itu karena keresahan hati saya sendiri ya, karena dulu itu di awal-awal hijrah atau insaf ini kan nggak punya teman terus pengen ngaji gitu loh. Jadi emang saat itu tahun 2017 itu 2016 malah itu saya cari kajian ya sing satu frekuensi lah gitu ya, itu nggak ada di Karanganyar ini. Jadi adanya ya kajian itu di masjid itu kan, tapi kan waktu itu di masjid itu ya horor kita ya. Horor. Jadi perasaannya yang lebih masjid itu panas tuh. Sumuk terus panas ya. Yes, dulu Dorep gue dipasangin. Nah, terus ini menjadi inspirasi. Jadi kan ini bagi saya ya, ini saya aja seperti ini, apalagi teman-teman gitu loh ya, yang di sana, yang di luar sana itu nanti yang pengen ngaji, pengen hijrah itu nanti pasti akan menemukan kendala yang sama. Terus ya akhirnya saya itu punya inisiatif mendatangi beberapa teman ya di sini itu ya kayak Mas Sigit Pinjal itu ya toh, yang Tamang itu yang banyak tatonya itu ya saya datangi, Mas besok ayo ngopi-ngopi bareng wae gitu toh. Terus ngobrol-ngobrol, aku wis sholat Mas gitu toh. Terus
berarti ya satu provinsi gitu tuh. Nah terus akhirnya ya malam itu saya datang itu di atas jam 10 lah. Ya udah besok fix kita ngopi bareng-bareng gitu tuh. Nah ini teman-teman ini saya undang pokoknya ngopi gratis di Wedangan gitu ya. Nanti wis mau ngopi apa gratis. Nah setelah kita kumpulkan beberapa temen itu ya mereka itu ya sharing-sharing sendiri, problemnya sharing-sharing sendiri, terus perkembangannya sekarang gimana, terus akhirnya menemukan chemistry seperti itu. Nah hal ini terus saya rutinkan, ngopi ini kita rutinkan ya pokoknya gratis gitu. Nah setelah kita rutinkan terus banyak teman-teman yang tertarik, terus akhirnya jadi banyak itu. Jadi memang kajiannya dulu di pinggir-pinggir jalan gitu ya, itu jadi banyak. Terus saat itu sudah mulai belajar Iqra. Tahun 2017. 3 tahun. Tahun 2017 itu teman-teman itu kendalanya nggak bisa baca Quran, gitu toh. Mas aku pengen hijrah tapi aku pengen bisa baca Quran gitu toh. Ya wis ayo bareng-bareng. Nah, saat itu ya masih di pinggir jalan itu belajar kita itu ya enak motor lewat buang-buang mobil itu jadi terganggu, nggak fokus. Jalan beberapa kali itu di pinggir-pinggir jalan itu, terus akhirnya kita pindah ke rumah di rumah salah satu teman lah. Di situ untuk base camp maksiat itu 24 jam. Di situ betul. Base camp maksiat itu ada lelaki perempuan campur di situ. Bahkan dulu saya waktu masih ngekos itu ya di situ itu sering cewek-cewek itu nginep di tempat saya. Tapi sama anak saya loh ya. Saat itu saya masih punya komunitas namanya Paduka, Paguyuban Buddha Karanganyar. Saat itu saya masih menduda Pak. Saya kan tinggal sama anak saya perempuan, cewek satu. Nah itu cewek-cewek itu yang kalau ngubeni kokean gitu. Tapi saya udah hijrah itu. Tapi teman-teman itu nggak saya tinggalkan. Ya maksudnya pelan-pelan gitu loh ya, pelan-pelan saya deketin. Nah itu beberapa cewek itu kadang 3 cewek, ada 2 cewek itu ya sama tatoan gitu ya, itu yang mendem itu turunin yang kamar saya kan ngekos di tingkat gitu tuh. Tapi kos-kosannya itu ya wis bebas gitu lah, bebas itu ya, keluar masuk lagi maksudnya ya nggak lagi bebas keluar masuk tidak jami itu loh. Ya mungkin sih di kosan takut juga itu. Ya terus ya udah kita tampung aja. Ya udah turunnya karo anakku, timbangku turunin kono ada apa-apa gitu ya kan, kalau namanya nyampur ya toh. Aku tak turun jobor apa-apa itu toh. Seperti itu. Nah terus lama-lama setelah markas itu kita buat ngaji, markas itu ya sama maksiat 24 jam di situ. Itu akhirnya saya itu saat itu sholat itu masih ngumpet-ngumpet ya. Adzan gitu ya, saya tak warung saya beli rokok apalah alasannya gitu ya. Itu neng ke masjid gitu loh. Terus ke masjid ya, situ lama-lama ya ketahuan. Oh ternyata di masjid gitu tuh. Terus ya udah setelah itu saya mulai terang-terangan gitu. Dakwanya mulai terang-terangan. Pokoknya ayo saya ngaji gitu. Dan qadarullah atas kemudahan yang Allah berikan, itu tempat maksiat itu teman-teman yang tadinya menghina saya, mencibir saya, "Wiki gaweanmu ngalor ngidul bawa nih salon itu loh." Saya kan bawa salon portable yang pakai aki itu kan, kalau kajian di pinggir jalan kan saya bawa itu, tumpakin motor saya bawa itu loh. Ngaji opo gitu loh. Terus setelah markas kita yang maksiat itu buat kita ngaji, oh ternyata ngajinya ngaji Iqra itu loh. Terus akhirnya teman-teman itu mau tertarik itu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tempat itu sudah nggak ada maksiat, masya Allah. Ya atas kemudahan Allah, dan Allah bolak-balikan hati mereka ya, yang dulunya itu menghina, mencibir, sekarang malah hijrah juga gitu loh. Ya mungkin terus diawali dari situ, terus teman-teman mulai belajar abata di situ rutin setiap. Dulu itu baru 2 kali, namanya bir mizon dulu itu. Bir mizon itu bir campur mizon kayaknya. Bir mizon itu belajar Iqra minggu zonten.
pakai za ya, zonten. Iya. Belajar ikro minggu zonten. Kayak mau maraton. Terus Mas Bro. Iya. Sama dulu itu sinau bareng Jumat bengi karo ngopi. Baru 2 dulu. Dulu itu kita istiqomai kegiatan 2 itu. Terus diprotes juga sama ada salah satu ustadz lah. Gawe jenenge bahasa apik-apik to Mas, koyo ngene gawe jeneng gitu. Pernah dulu tuh. Terus ya kita jawab ya, iya ngapunten Pak. Kalau teman-teman yang sudah paham agama di jeneng Islam itu udah biasa. Maksudnya itu nggak parno lah ya, paranoid lah ya. Tapi kalau teman-teman yang jauh dari agama seperti itu, yang orang mau belajar, orang yang dahulunya ya itu tadi ada tukang jagal juga ada ya. Jadi di tempat kita komunitas kami itu dulu ada yang sing apa ya bayaran gitulah, pemburu bayaran ada. Yang nyacati uang itu dulu itu dia 50 juta. Iya. Jadi tugel tangane itu 50 juta. Ada. Tapi sekarang masih ada juga. Tapi agak jauh. Melo pura gini, melo pura. Betul. Melo. Tenang guys. Kalau ini yang Baker. Oh, Baker. Baker Subuhan itu program dari komunitas kita, komunitas Muda Sekarangnya Kopika ini. Jadi emang program kita ya kan teman-teman ini dulu kan emang sholat subuhnya susah. Kadang-kadang sholat subuhnya itu tidurnya itu malah di waktu subuh ya toh. Bar subuh turu, wong liyane makan subuhan itu makan turu gitu. Seperti itu. Nah ini memang media, jadi media dakwah untuk teman-teman itu ben istiqomah seperti itu ya. Ayo sing duwe motor, kita motoran bareng ya, terus kita subuhan bareng. Awalnya emang itu, awalnya emang untuk apa itu teman-teman ini biar kuat hijrah gitu ya. Terus lama-lama ya kita punya visi misi juga. Oh ternyata nggak cuma harus menguatkan teman-teman, tapi ini juga harus menjadi visi misi kita gitu ya. Jadi ya pengen sekali sholat subuh di Karanganyar ini seperti sholat Jumat seperti itu. Jadi memang targetnya itu teman-teman itu pakai motornya sendiri-sendiri, tidak apa ya membeda-bedakan motor bawa CC-nya. Orang yang gue CC berapa pun motornya gitu. Ini kan motor Minti Pak. Ning yang balapan kali king ya mantun nih. Kingnya rusak loh ya. Alhamdulillah jadi masa Kang Agus jadi inspirasi dari teman-teman Jogja juga ada beberapa dari Karanganyar ini yang Lampung kemudian. Nah sebenarnya emang itu lahir dari Lampung. Lahir dari Lampung, dari teman-teman Maci Motor Antik Club Indonesia itu. Emang dari Lampung, itu lahir Baker Subuhan emang dari Lampung. Nah terus emang kita juga setelah hijrah itu kita juga dekat dengan teman-teman. Terus maka program itu kita aplikasikan ke Karanganyar. Sebenarnya itu program dari teman-teman Lampung. Awalnya dari Lampung itu. Kemudian ini ada agak pribadi masalah lalu sebelum hijrah. Kejadian seperti itu mungkin ada dosa yang paling besar pernah dilakukan mungkin Ponco-ponco ini ya. Masa lalu biarlah berlalu. Saya itu sebenarnya apa ya, baik-baik saja. Saya dulu tuh apa ya, emang dari SMP itu udah nakal. Nah, dari SMP SMA pun saya sekolah di beberapa tempat itu ya nggak lulus karena terlalu mungkin kumlot ya, alumni tidak lulus. Jadi emang apa itu beberapa kali sekolah di SMA itu saya keluar gitu ya, karena ya emang saya itu nakal. Terus karena ya itu karena mungkin ya, ini yang saya lihat itu peran orang tua itu ya. Makanya saya itu kenapa nakal itu karena yang orang tua itu bukan perasaan orang tuaku enggak ya. Tapi broken home, yaitu broken home itu salah satu faktor kenapa anak itu jadi mencari jati dirinya seperti itu ya. Jadi kita penasaran dengan hal-hal baru yang lebih asik, karena di luar itu kan banyak teman. Makanya kita dulu salah curhat, jadi curhat sama, kalau dulu saya kenal Ustaz Yusuf, saya curhat sama Ustaz Yusuf, mungkin saya jadi santri mungkin ya. Karena saya salah curhat dengan
teman-teman jadi ya Pateni wae ngono. oh jadi ngejaya ya wis sing ngono-ngono kae gitu. Salah berarti. Oh betul itu ya ngamen di jalan di terminal gitu ya, digebuki wong sak terminal ya pernah. Saya bukan gebuki tapi saya digebuki karena rese gitu. Kemudian maaf ini ada pertanyaan saya atau pribadi juga. Iya itu pernah. Itu Kang Kris apa ya tatuan gitu? Oh betul. Tatonya mon seperti dua gitu. Jawa itu Mas Roni Bukri Boda kayak tapi dulu juga tukang tato. Tukang tato malah. Neng Didi gak di mesin tato, neng awalnya ditato. Dulu kayaknya kok tato bunder kayak. Oh, bekam ya kayak. Bekam itu tadi. Oh, bekam. Aku pikir tato Udah bunder. hilang ini bekamnya ya. Oke, kemudian pendorong terkuat ketika wah aku kudu aku kudu mari itu apa? Ya itu salah satunya ya itu kabar-kabar neraka itu. Jadi apa itu ya kita setelah hijrah kan tahu kajian-kajian itu ya, saya lihat-lihat situ. Jadi bang kalau saya nanti mati saat ini itu saya nggak punya bekal apa-apa seperti itu. Jadi kan dulu maaf ya waktu hijrah itu kan salah satunya saya diuji dengan tadi kematian tadi gitu. Jadi saya mau apa ya mati mendadak itu nggak jadi gitu loh maksudnya gitu. Kebuki itu ya? Oh jadi waktu itu ya sebagai sakratul maut itu. Jadi memang dilihatkan dosa-dosa kita itu. Jadi saya itu apa ini yang dinamakan kematian gitu. Kalau memang bener saya belum siap ya gitu. Iya sampai nangis itu. Saya belum siap. Saya harus bisa apa itu kuat. Saya harus bisa hidup lagi dan nanti setelah hidup saya itu pengen hijrah dan qadarullah juga alhamdulillah Allah mudahkan gitu seperti itu. Peringatan terbaik ini. Iya. Nafsin tidak itu ilmu. Betul sekali. Wah, perawatan mesti karena dengan. Nah itu. Entah itu hewan, tumbuhan, malaikat sekalipun termasuk manusia. Bahwa ini pun saya lupa. Ada orang yang dengan awal ini sobat orang mati. Kan terus berbuat sesuatu kamu. Dia sobat orang mati. Ini gandeng sobat awal mati ya. Hati-hati termasuk ini muncul di muncul dia. Awal ini kan ada ringannya orang ngombe orang laku rasa ngombe barangnya orang magang itu orang luwe orang sama magang barang termasuk ibadahnya laki ngaku kok orang mati orang sama ibadah barang tapi kita ingat betul bahwa besok kita akan mati. Mungkin terakhir Mas Kang Agus ini nanti buat teman-teman yang baru hijrah atau teman-teman sing nyantri muda-muda insya Allah jadi pejuang agama ini pesan untuk generasi setelah kita mungkin pemuda-pemuda hari ini belum bisa berhijrah mungkin. Iya. Kalau menurut teman-teman di luar ya, kalau teman-teman di luar itu, ayolah mulai apa itu perbaiki diri, ya, mulai perbaiki diri karena kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan, gitu ya. Jadi jangan pernah tunda apa tobat atau tunda hijrah itu kapan-kapan karena kita itu pasti akan dikafani gitu. Jadi teman-teman itu sering bergaul dengan orang-orang soleh itu emang pintu pertama kita lah untuk mendapatkan hidayah itu untuk bertemu dengan orang-orang soleh itu jangan pernah malu ya. Terus jangan pernah menyentuh dengan barang-barang haram ya seperti narkoba ya. Kalau kenal dengan narkoba itu emang sulit sekali untuk keluar ya karena itu bener-bener apa ya lingkaran setan gitu deh, bener-bener lingkaran setan dan itu sangat menyesatkan ya karena awalnya itu kita cuman ya pakai gitu, setelah pakai nanti kita apa ya dulu bakule ayu gitu gitu nanti naik lagi. Nah itu jangan pernah dan juga ini pesan juga untuk ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak di sini kalau ada perubahan pada anak yang kelihatannya itu mencurigakan itu segera cari tahu, segera integrasi terus digeledah tasnya, digeledah
apa dompetnya, semuanya lah, semua kamarnya mungkin itu semua, karena mungkin saat itu mereka lagi yaitu kenal dengan narkoba, karena orang-orang yang kenal dengan narkoba itu lebih tertutup ya toh, terus lebih murung, pendiam seperti itu. Nah, kalau menemukan perubahan-perubahan seperti itu segera, maksudnya jangan sampai nanti langsung ya, nanti takutnya terlalu dalam, nanti lepasnya lebih susah lagi seperti itu. Dan juga gini, komunikasi dengan anak ini ngapunten ya. Jadi anak itu benar-benar butuh sekali perhatian dan kasih sayang sama orang tua, dari orang tua ini, karena mereka itu butuh teman curhat. Jangan sampai anak-anak kita itu salah curhat dengan orang. Kalau bisa curhat itu dengan bapaknya atau ibunya sendiri atau keluarga, agar kita itu bisa mengontrol seluruhnya kegiatan anak kita. Nah itu penting sekali. Jadi jangan pernah bentak-bentak atau marahin, nanti tidak gelo. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi diusahakan anak-anak ini di masalah apapun nek iso ceritane karo bapak ibu dhewe sampe bapak ibu dhewe itu bapak ibu tanggane gitu. Siapapun nanti insya Allah kita bisa lebih terbuka, sama anak juga bisa lebih terbuka. Nanti bapak ibu bisa mempersiapkan beberapa pertanyaan mungkin bisa ganjal kan ingin ditikap buatan Kang Agus atau Ustaz Yusuf, nanti kita kasih sesuatunya. Berikutnya kami aturkan dulu kepada Ustaz Yusuf mungkin beberapa motivasi agar semua teman-teman berhijrah bisa tetap istiqomah di jalan hijrah menuju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, jamaah, ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman Kopika, komunitas Preman Insaf Karanganyar, Biker Subuhan yang tadi kita juga bareng-bareng di Masjid Tawang sana, Kondusuli. Saya sudah berkali-kali nemeni Mas Agus sama teman-teman dari Expresso, ya tuh, Preman Solo ya, yang alhamdulillah perjalanan mereka yang begitu unik. Bisa jadi kita nggak ngalami seperti yang mereka alami, tapi kita jangan kemudian menginginkan seperti yang mereka alami. Tapi kalau sudah kadung terjadi, maka sikap kita selaku orang mukmin adalah menyikapi apa yang menimpa kita itu menjadi peluang kebaikan, gitu ya. Ada nasihat dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa luzum linas ayakuna arba'an. Manusia itu hidupnya di antara 4 keadaan saja. Apa itu? Yang pertama, ayakuna nikmatan falyashkur. Dia keadaan kena nikmat maka disyukuri. Yang kedua, ayakuna musibatan falyasbir. Kena musibah maka sabar. Kemudian yang ketiga, ayakuna ta'atan falyastamir. Dia pas senang melakukan ketaatan. Ada waktu-waktu nanti kita punya dorongan pengen melakukan ketaatan, maka itu dijaga ketaatan itu terus sampai mati. Ini nanti yang pengen kita sampaikan. Nah, terus yang keempat, pas kita terkena dosa. Pasti hidup kan cuma nikmat, kemudian musibah, taat, sama dosa. Ya cuma berpasangan itu. Maka ketika antum punya 4 amalan, syukur ketika nikmat, sabar ketika kena musibah, terus istiqomah ketika melakukan ketaatan. Pas kita punya komunitas yang baik, dijaga terus istiqomah itu sampai mati. Lah kemudian kalau pas dosa, segera ditutup dengan istighfar. Maka 4 ini akan membawa kita ke surga. Karena 4 ini kalau kata Umar bin Khattab diumpamakan seperti kendaraan. Nah, ini 4 ini merupakan kendaraan sih, rutenya beda-beda, pemandangannya beda-beda, tapi tujuan akhirnya sama, yaitu surga. Tinggal antum nanti pas kahanan apa. Kalau pas kahanan dosa, naik kendaraan namanya istighfar, taubat, maka itu sampai ke surga. Karena orang baik itu bukan berarti orang sih nggak pernah salah. Orang baik itu orang kalau salah dia tutup kesalahan itu dengan istighfar, gitu ya. Karena yang membedakan manusia dengan iblis itu urusan tobatnya saja, Mas. Kalau dulu itu iblis ngelakoni dosa, dia suruh tobat nggak mau. Nah, kalau timnya Mas Agus ini kan sadar naik dosa terus segera kembali. Itu yang bedakan dengan iblis. Laknatullah alaih. Neng saya maaf loh
ngomong iblis kok nengok ke sini kok dikira seudan. Enggak gitu maksudnya ya. Itu yang bedakan manusia dengan setan dan iblis itu dia nggak mau tobat. Padahal kalau diteliti dosanya iblis sama dosanya manusia itu jauh lebih banyak dosa manusia. Iblis itu dosanya cuma satu jenis dan itu nggak diulang-ulang. Apa itu? Sombong, nolak kebenaran, nggak mau sujud, itu aja. Karena sombong dia nggak mau. Kemudian dia cuma sekali itu. Coba manusia dosanya variatif sekali. Tanya nih Mas Agus teman-temannya itu kabeh dosa gitu dilakoni ngono kayaknya tuh meripat bareng ditato. Dulu saya bareng siapa itu Mas Roni Bodak itu meripat kok ditato. Coba saya bayangkan tak tanya Mas lorone piye Mas nek meripat kok ditato. Ya jenengan pernah digebuki wong? Ya belum. Ya itu nek digebuki wong 7 dipengke 15 ngono jarene. Ya digebuki wong 7 lorone iku dipengke 15 meneh. Lorone kaya ngono kuwi. Meripat lho ditato itu. Itu ketahui sak Indonesia lagi wong loro kuwi tok. Nek sak Indonesia mungkin dia sendiri malah ya. Sekarang banyak itu. Oh, sekarang sudah banyak. Pas saat itu dia cerita sak Indonesia nggur lagi wong loro lho Pak ini ya. Itu nek bayar larang nih saya dulu gratis katanya. Cuma rahimahullah. Jadi saya cuma pengen nyampaikan pesan ya bahwa amal itu dihitung dari penutupannya Mas. Jadi ada di antara kita ini bisa terjadi amalannya buruk terus sampai dia dengan neraka tinggal satu jengkal. Kata Nabi tiba-tiba dia punya niat baik kemudian beramal amalan surga akhirnya masuk surga. Ada di antara kita kebalikannya. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlul jannah. Ada yang beramal amalannya surga terus. Fa yasbiqu alaikumul kitab. Tiba-tiba ketetapan takdir beda. Fa ya'malu bi amalin ahlun nar. Tiba-tiba malah beramal amalan neraka fayadkhulaha akhirnya malah masuk neraka. Makanya kita yang sudah baik-baik maksudnya kita dulu sejak kecil nggak pernah mengalami hal yang aneh-aneh itu jangan merasa sombong. Artinya banyak orang yang jauh lebih baik dari antum ya toh, bahkan kelasnya orang yang hidup di zaman Nabi dia ngelihat ayat turun di depan mata tapi ternyata detik akhirnya malah murtad. Kita kenal ada seorang nek sebut sahabat nggak boleh karena walaupun dia hidupnya bareng Nabi, dia sahabat Nabi tapi matinya tidak dalam keadaan husnul khotimah kan nggak boleh disebut sahabat kan. Ya, dia orang yang hidup di zaman Nabi ya asline awalnya sahabat Nabi, dia ikut perang bersama Nabi, dia sholatnya di shaf pertama, dia ngerti ayat-ayat turun di depan mata. Tapi ketika Masya Allah qadarullah ketika Rasulullah wafat kemudian banyak yang murtad kemudian mengikuti Musailamah al-Kadzab yang kemudian berkonsentrasi di Yamamah. Saat itu semuanya pada ikut murtad. Ribuan sahabat yang maksudnya orang-orang yang masuk Islam setelah Fathul Mekah itu kemudian ikut-ikutan murtad. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq mencari siapa ini di antara sahabat yang menjadi duta untuk memerangi atau mendakwai Musailamah sebelum diperang itu. Akhirnya dipilihlah ini Rajal bin Unfuah. Rajal ini kurang apa coba? Dia sahabat Nabi, manusia paling hebat pada saat itu. Wong petingan dipilih kan berarti orang pilihan itu. Itu ketika dakwah ke sana, Masya Allah, ya toh, ngerti Musailamah al-Kadzab itu dibuka tirai kekayaan, dibuka ada peti emas. Oh, ngerti berah ini ya. Saya ngerti kamu sahabat Nabi. Ini kamu kan miskin, miskin toh. Sudah nggak usah aneh-aneh, kamu ikut gabung kami saja. Terus nanti ini harta ini milikmu. Saat itu mulai goyah. Nah, yang kedua nih ujian terberat untuk laki-laki apa? Ladies beautiful. Ketika dibuka perempuan cantik, wah, wong lanang itu nek harta emas itu nggak begitu tertarik, tapi lebih tertarik perempuan cantik. Langsung pikirannya aneh-aneh. Akhirnya detik itu juga oke, saya tak gabung pasukanmu. Yang penting ini perempuan ini yang paling cantik di Yamamah. Ini perempuan paling cantik di Yamamah. 2 orang lagi. Berarti ngadakan kontes kecantikan loh, antar RT, antar kecamatan, antar kabupaten. Terus juara 1 wanita paling cantik di Yamamah, 1, 2. Juara 3, 4-nya dikasihkan yang lain mungkin. Tapi yang nomor 1, 2 ini dikasihkan dia. Akhirnya detik itu juga dia murtad, kemudian bergabung ke pasukannya Musailamah dan akhirnya perang melawan pasukan Abu Bakar As-Siddiq. Coba, Masya Allah, murtad itu detik-detik penutupannya. Akhirnya ketika mati itu Abu Hurairah nangis. Antum ngerti apa yang bikin Abu Hurairah nangis? Itu ada 2. Dia kelingan sahabat sehebat itu kok ya mati dalam keadaan murtad gara-gara wong wedok ya toh, kayak gitu. Terus yang kedua yang bikin dia nangis, satu sisi beliau itu gembira sekali. Kenapa? Karena dulu nalika Nabi masih hidup, itu Nabi pernah ngomong ke 10 sahabat. Ceritanya ada 10 sahabat, salah satunya ada Rajal ini. Di situ ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang lain lah. Pokoknya 10 orang
orang. Terus Nabi ngomong, inna ahadda minkum kana adduhu a'damu min jabalil Uhud fi jahannam. Wahai sahabatku, ini 10 orang ini, nanti di antara kalian ada yang gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud di jahanam. Jadi di antara 10 orang itu ada yang masuk neraka. Kan drodok kabeh itu. Wong sahabat Nabi dituding ada di antara kalian nanti yang masuk neraka dan gigi gerahamnya itu lebih besar dari gunung Uhud. Pernah ngerti gunung Uhud? Dhuwure 900 meter kae. Coba bayangke nek untu gedene 900 meter. Ya itu nanti di akhirat bayangkan memang di neraka itu dibesarkan oleh Allah Taala. Lah tujuannya apa? Liyadukul adab, untuk merasakan siksa. Kaya nyiksa semut karo nyiksa gajah kan marem nyiksa gajah. Makanya dibikin besar itu ben le ngrasake lara ya marem. Kayak ini pundak manusia paling setengah meter. Itu nek disiksa lorone setengah meter, nek pundake setengah kilo, ya lorone setengah kilo itu gitu loh maksudnya. Masya Allah, akhirnya mereka pada berdoa untuk terlindung dari neraka. Nah, akhirnya sahabat satu persatu meninggal dalam keadaan baik. Karek wong loro tok, Pak. Siapa? Abu Hurairah sama rajal itu, dia berdoa, ya engko aku dia minta untuk berlindung dari kemunafikan, berlindung dari su'ul khotimah, dan akhirnya ternyata dia sadar yang mati ini toh dimaksud Nabi ini toh, sumben gigi gerahamnya di jahanam itu. Nah, itu yang kita pengen ambil pelajaran, orang itu yang baik-baik ya toh, itu ternyata penutupannya malah buruk, dan kebalikannya ada orang yang tiap hari kerjaannya maksiat, bunuh, main, mendem, bahkan mateni orang. Ada kisah sahih disebutkan juga di Al-Quran itu tentang kisah orang yang membunuh 100 orang ya toh, itu tiap hari bunuh terus sampai detik terakhir itu ke 97 atau ke berapa, pokoknya karena 2 orang yang belum dibunuh itu ya toh, itu dia ketemu 2 orang, Mas ini saya sudah bunuh 98 orang, kira-kira nek saya tobat diterima enggak? Nah, ini 2 orang itu satu ngomong, wah dosamu gegeden itu serah bakal ditompo. Akhirnya rasopan ini bar matane wong sedih kok malah digitukan. Akhirnya tuateni sisa duel. Karek siji kayak iki. Aku sematen wong 99 ya toh. Nah iki kira-kira piye? Tobatku ditampa ora? Dia ketakutan. Oh, gandeng ngerti koyo ngono kuwi. Oh iya kamu insyaallah masuk surga. Dia nggumun. Wong urung tobat masuk surga. Ah iki mesti iki gara-gara keweden nanggung mateni 99 genepi 100. Langsung tul kuateni sisan. Mateni wong 100 Mas, bayangkan. Akhirnya dia ketemu nih orang yang berikutnya itu ya toh, dia mikir nih Mas, saya baru aja bunuh nih ke 100 orang ya toh, ini saya nek tobat diterima enggak? Ini orang nek berilmu itu gini Pak, ini hikmahnya orang berilmu. Apa itu? Dia mikir ya toh, tobat itu dia jelaskan bagus itu, nek ngomong langsung ditolak jelas iki wong temperamen, wong pembunuh berdarah dingin kok ngomongi, oh kowe dosane gede kowe mati kowe, ya jelas malah melu dipateni. Tapi nek dia mau ngomong langsung ditompo wong urung tobat, akhirnya dia mikir secara syar'i bahwa tobat itu sangat luas. Selama matahari belum terbit dari barat, yaitu kiamat. Terus yang kedua, selama nyawa belum sampai tenggorokan, berarti sekarat. Itu tobat masih diterima, dosa sebanyak apapun, sampai sirik sekalipun diterima loh Pak tobatnya itu. Enggak diterima tobatnya nek siriknya dibawa mati. Nek semua dosa ya toh, selama tidak sampai dibawa mati ya toh, semua dosa itu diterima tobatnya. Cuma nek sirik itu sampai mati kok dibawa enggak diampuni. Nek dosa lain ya toh, itu walaupun sampai mati nanti di akhirat tetap diampuni. Sing penting ya toh, dibersihkan dosanya, dicemplungin neraka dulu. Jadi gini kok aku balik ke situ ya. Tapi ini intinya gini, semua dosa itu diampuni. Nek dia tobat sebelum mati. Nek sampai mati nggak tobat, itu tetap diampuni. Tapi caranya diampuni dibersihkan dulu di neraka. Karena semua dosa kan akan dibersihkan di neraka. Nanti kalau sudah bersih baru diampuni gitu loh maksudnya. Terus baru masuk surga. Tapi ada dosa walaupun dimasukkan neraka nggak bisa diampuni. Apa itu? Syirik. Gitu loh maksudnya. Itu walaupun dikumbah di neraka selama-lamanya tetap di neraka terus. Makanya di neraka manusia terbagi 2, ada mujaziin sama muadzabin. Mujaziin itu orang yang disiksa di neraka tapi sebagai balasan karena dosanya, nanti kalau sudah setimpal atau jumbo istilahnya terus dimaafkan terus masuk surga. Tapi kalau muadzabin itu orang yang disiksa di neraka selama lama-lamanya terus tidak akan balik lagi, ya tetap di situ terus karena tidak diampuni gitu loh. Nah ini dia karena murtad dosanya tidak diampuni. Akhwatifillah,
Masya Allah, setelah itu ya, ini yang pengen saya sampaikan ke antum itu, bahwa ketika mereka ini mau tobat, maka kemudian akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala ya, dan kita itu perlu untuk menjaga keistiqoman sampai matinya itu. Karena kalau melakukan baik sebentar gampang, amal yang paling berat kata Ibnu Taimiyah itu bukan amal fardu. Amal fardu memang berat, tapi itu walaupun berat tapi ada yang lebih berat lagi. Contohnya sholat walaupun berat, tapi ternyata sholat itu enteng, ada yang lebih berat. Apa? Istiqomah di atas sholat itu sampai mati. Nah sholat subuhan, nah sekali dua kali gampang mas antum, tapi sampai mati konsisten pokoknya jaga subuhan sampai mati. Nah, itu jaminannya surga itu. Nabi mengatakan man sholat bardain, siapa yang bisa menjaga sholat subuh sampai mati dakhalal jannah. Yakin itu. Makanya pasang alarm, aja kerinan kaya aku masuk kae atau aku wisudan gini malah kon nunggu aku harus nyegat neng HI malah wis do teko kono iki aku telat iki. Ning alhamdulillah ora masbuk arep dadek imam masbuk. Imam masbukin ngono apa piye? Imam masbukin. Awati fillah rahimakumullah. Ini jadi intinya bahwa kita itu kalau sudah berada di atas kebaikan itu dijaga kebaikan itu sampai mati, karena tidak ada yang menjamin kita penutupannya baik. Karena amal sehebat apapun, kayak sahabat, ada sahabat aja mati dalam keadaan buruk kayak gitu itu. Tadi orang yang bunuh 100 ketika dia bertobat kepada Allah Ta'ala, akhirnya dikasih tahu, mas kamu pergi ke sana bertobat, kemudian datang ke kampung yang soleh, nanti tobat kamu diterima. Akhirnya apa? Orang yang bunuh 100 itu kemudian dia belum sempat sholat, belum sempat ibadah, belum sempat haji, itu bertobat istighfar tok, kemudian dia mati saat itu. Coba bayangkan, tiap hari kerjaannya cuma maksiat terus, seumur hidupnya maksiat, bunuh sampai 100 orang. Nah ini paling konco-konco ini mati ini orang ada 10 mas ya, setengah orang paling buntungnya orang ini mati ini pengen 100, tapi itu ya bunuh 100, genep 100, itu dia belum sempat ibadah, belum sholat, belum apa-apa, kemudian dia tobat terus mati setelah itu. Akhirnya qadarullah dia dimaafkan atas kesalahannya karena dia mau niat untuk baik dan sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya keburukannya sebelumnya ditutup. Itu yang sangat kita inginkan adalah mati dalam keadaan baik. Makanya doanya Nabi Yusuf itu pendek banget tapi berkualitas. Apa doanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan temukan aku dengan orang soleh. Itu maksudnya apa? Mati dalam keadaan Islam itu mati sebelum kenikmatan terbesar sebelum mati itu mati dalam keadaan husnul khotimah Islam. Karena ada orang yang hidupnya dalam Islam tapi matinya tidak untuk Islam, atau hidupnya Islamnya baik tapi matinya tidak dalam keadaan Islam yang baik, gitu loh. Makanya mintanya pokoknya penutupannya Islam dalam keadaan Islam yang paling baik, husnul khotimah, dan setelah mati ketemu orang soleh. Ini saya tanya jenengan, kira-kira nek ketemu orang soleh sak bare mati itu lokasi ketemuannya di mana? Kira-kira sama orang soleh loh. Di surga Pak, karena antum nanti kalau masuk surga ketemu dengan orang-orang soleh. Antum pernah bayangkan ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan para sahabat, ketemu dengan orang-orang yang antum cintai. Coba pernah bayangkan, wah sok ben jejer Rasulullah. Bisa, yang penting antum masuk surga, antum akan ditemukan dengan para sahabat Nabi, orang-orang soleh yang masuk surga. Bahkan jenengan akan ditemukan dengan mbah-mbah kita yang sama-sama masuk surga. Makanya nek satu masuk surga, yang satu tidak, itu berarti pisah selama-lamanya. Tapi kalau kemudian kita pisah dengan istri kita, pisah dengan bapak kita, pisah dengan mbah kita, tapi sama-sama masuk surga, itu orang pisah. Kuwi beda keberangkatan. Ya toh kono berangkat duluan ke surga, nanti antum nyusul ketemu lagi, ditemukan lagi, reunian lagi di surga. Ada yang ketemu di dunia, kemudian ketemu lagi di akhirat. Wah, nikmatnya pol. Di surga itu sudah nikmat, tambahin nikmat lagi. Apa? Tambahnya adalah ketemu dengan orang soleh dan bisa melihat wajah Allah. Padahal di surga itu masya Allah, hidup terus gak bisa mati, sehat terus gak bisa sakit, kemudian seneng terus gak bisa sedih, kemudian muda terus gak bisa tua. Wah, itu kata Nabi, innakum la yuhyuna wa la yamutuna abadan. Kamu kalau di surga akan hidup terus dan gak bisa mati, terus akan bisa sehat terus, seneng terus, dan selama-lamanya tidak akan bisa sakit lagi. Kalau di dunia Pak, mbok sehate kaya ngopo tetep loro, mbok sugih kaya ngopo ya wetenge mules, kadang-kadang diare, kadang-kadang kemeng, kadang-kadang walaupun
nome kaya ngopo ya engko nyelot elek nyelot tua gitu loh. Jamaah rahimakumullah gitu ya. Jadi karena waktu saya paling pol setengah jam dan ini sudah hampir setengah jam. Ini yang cuman pengen saya sampaikan, orang sesoleh apapun itu ternyata belum bisa menjamin penutupannya baik. Karena kelasnya Nabi, bahkan ada orang yang sholat sudah 40 tahun nggak pernah pedot, nggak pernah leren, nggak pernah terlambat karena dia muadzin ahli ibadah. Itu diriwayatkan dari Ibnul Qayyim di kitab Kabair juga disebutkan dia itu ahli ibadah, tukang adzan, muadzin kan sholatnya nggak pernah telat, 40 tahun nggak pernah masbuk. Ada nggak orang Belumbang 40 tahun nggak pernah masbuk? Orang 40 tahun, setahun ngono wae. Apa sesasi ngono? Ada sesasi nggak pernah masbuk, tak kayak hadiah. Mau tak daftarkan nang rekor muri, ya toh. Yakin kita arang banget itu. Tapi beliau tuh 40 tahun nggak pernah terlambat sholatnya. Qadarullah ketika terakhir dia mau mati itu pas mau adzan terakhir dia menek ke menara, ngelihat ada perempuan Nasoro cantik, akhirnya nggak jadi adzan. Ayu banget nih, akhirnya nggak jadi adzan. Terus dia datangi si perempuan, terus ngomong, ya fulanah, ini uriduki, saya menginginkan dirimu. Apa kata perempuan? Oh raiso, kamu ahli ibadah, kamu mau adzan, kok nyenengi aku. Terus piye carane? Nek gelem murtado, akhirnya detik itu juga qadarullah dia murtad, kemudian datangi bapaknya, terus ngomong ke si perempuan, ya menikahi si perempuan itu. Akhirnya belum sempat menikmati si perempuan ini, dia menek lagi ke menara mau adzan, wis murtad arep cukup barangnya gitu loh. Qadarullah kepleset jatuh, kepalanya pecah, mati seketika. Oh, Mbak, penutupannya dalam keadaan mengerikan kayak gitu itu. Ya toh. Ojo meneh kok kelasnya gur kita, orang yang lebih hebat, ulama besar namanya Bal'am bin Baurah. Itu ulama besar, orang paling sahih setelah Nabi Musa. Itu namanya Bal'am bin Baurah. Dia kalau doa tangannya belum turun dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dia punya 13.000 murid, gurunya 3.000, mustajabud dakwah, faqihan, aliman, orang yang sangat faqih, sangat alim. Ketika dia diutus oleh Nabi Musa untuk berdakwah ke negeri Madain, yaitu akhirnya dia qadarullah kena ujian perempuan lagi sama harta. Akhirnya dia murtad, kemudian bergabung ke pasukannya di negeri Madain melawan Nabi Musa. Akhirnya kon doa untuk keburukan Nabi Musa. Dia akhirnya berdoa, padahal mustajab doanya, untuk kehancuran Nabi Musa. Ketika dia ngomong, lidahnya dibelokkan oleh Allah Ta'ala, akhirnya hancur untuk Raja Madain. Kayak gitu. Wong ndongake elek Nabi Musa, nantang perkara ngono apa piye? Ndongake Nabi Musa ya kowe kladuk wani kuwi jenenge. Akhirnya langsung dia jatuh, ya toh. Allah matikan dalam keadaan buruk sampai kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya toh, bahwa jangan sampai kamu itu kemudian seperti orang yang diberi keimanan kemudian berpaling. Ini suruh nyeritakan loh, Pak. Kisah ini Allah langsung menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan, watlu alaihim ayat, ya, watlu alaihim naba'alladzi atainahum min ayatina fansalahu minha wa atba'a syaitan wa kana minal ghawin. Wahai Muhammad, ceritakan kisah orang yang dulu kami beri nikmat, orangnya beriman sangat soleh, tapi ngerti-ngerti fansalahu minha, belok ngikuti setan dan akhirnya mati dalam keadaan murtad. Siapa itu? Bal'am bin Baurah. Makanya ini saya ceritakan juga karena Allah menyuruh menceritakan supaya kita istiqomah. Lah ini penutupannya saya ya karena diminta untuk ngomong di sini, saya pengen 4 amalan ini, Mas. Ini kalau antum bisa jaga, itu insya Allah dijaga keistiqomahan sampai mati. Pertama, doa biar istiqomah. Doa terus untuk supaya bisa tetap istiqomah di atas iman. Doa yang paling sering dibaca Nabi itu bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ya paling sering memang. Tapi ada yang lebih sering. Ada 4 doa yang nggak pernah ditinggal Nabi. Salah satunya Rabbana atina itu ya. Tapi yang nomor 1 yang paling sering dibaca doa apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala taatik. Itu doa itu. Pokoknya istiqomah. Punya HP doa istiqomah supaya tidak untuk maksiat. Punya motor doa biar istiqomah untuk urusan kebaikan tok. Masalahnya motor iso nggo gonceng ledek ya iso, ya kan? Iso nggo jemput cewek-cewek ini ya iso, tapi iso nggo kebaikan juga. Makanya ini intinya adalah istiqomah doa. Yang kedua apa? Jangan pisah dengan saudara muslim. Pokoknya bareng terus, akrab dengan saudara muslim. Harus punya komunitas. Karena komunitas itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, Mas. Kalau antum nggak gabung di komunitas baik, mesti gabungnya di komunitas buruk. Karena kata Ibnu Taimiyah, malam yakbul haq ibtalawa biqubulil batil. Siapa yang tidak mau gabung di klub yang baik, maka gabungnya di klub yang buruk. Nek jenengan nggak mau guruduk-guruduk nang nggon api, mau
gerudak-geruduk ning nggon elek. Dek kan wis sering gerudak-geruduk ning nggon elek kae. Aku ngerti infone no ya toh. Nah kaya ngono terus iki gantinya itu grup-grup ning nggon apik. Makanya kalau kita ini hidup jangan sendirian, intinya mesti harus berjamaah, berkomunitas. Walaupun banyak masalah nanti, rapopo banyak masalah karena berjamaah jauh lebih baik daripada tidak punya masalah ning sendiri. Justru masalah terbesarnya adalah sendiri. Misalnya kita bareng dengan teman-teman, masalah aku melu ngaji duwe komunitas gendro wae, duwe masalah. Rapopo atimbangane ora duwe masalah ning ora duwe sapa-sapa. Wis payah omahku rusak, wis mendingan ra duwe omah. Mendingan duwe omah ra kita ngerodok rusak. Itu rumusnya. Jadi salah karena berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah, daripada tidak berbuat. Kita mau naik kapal, kapal akeh masalah, kapalnya rusak, grek-grek, terus mambu pesing kanca-kanca resek, wis aku tak metu wae kok kapal dhewean. Monggo, jegur ning laut ngono apa piye? Walaupun seger tapi dhewean, pangan iwak hiu malah ya toh. Itu rumusnya, pokoknya jangan sendiri, bergabung dengan komunitas, ketemu dengan saudara muslim, ketemu akrab dengan saudara mereka, itu yang menghidupkan hati. Yang ketiga, itu khudur fi thalabul ilmi. Ini nasihat Ibnul Qayyim supaya istiqomah, harus bisa sering hadir di majelis ilmu karena itu suplai rohani, dan ilmu itu yang menguatkan yang membimbing kita tetap bisa berada di atas kebenaran ya sampai mati ya, itu berada di atas kebaikan terus. Nah baru yang terakhir itu supaya tetap bisa istiqomah, tetap bisa di atas kebaikan, itu sering melakukan amal yang sifatnya jama'i. Karena itu ukhuwah terajut itu. Misalnya kegiatan bareng-bareng ngecamp bareng, touring bareng, rehlah bareng, piknik bareng, itu menghidupkan hati dan itu lebih istiqomah. Karena kita ketika bareng-bareng itu memang diberi ketentraman jiwa. Pokoknya sering rehlah itu gaya hidup orang soleh. Tadi saya sampaikan gaya hidup orang soleh itu traveling. Wah, suka touring, bojo moring tetep touring. Orang penting gak arep touring, bojone dijak orang moring. Karena salah satu cara membahagiakan istri itu adalah dijak untuk rehlah, dijak untuk piknik, dijak untuk hiburan-hiburan yang mubah. Karena salah satu haknya istri itu adalah dipergauli dengan baik. Cara mempergauli baik itu dengan dikasih hiburan-hiburan mubah, dijak neng mall, dihubung-hubungke ke wisata. Tapi aja dikai duit, neng mall kayak duit ya boncos. Maksudnya yang berben seneng gitu aja ya toh. Engko ngerti harga-harga, menyebut nama Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu kan itu cara membimbing istri biar banyak menyebut nama Allah itu ya toh. Dijak neng mall, neng aja kayak duit gitu. Ya pokoknya perbanyak untuk sering berkunjung, mumpung masih bisa, nek iso hidup sekali ya hidup sekali. Ojo ngasih kok urung pernah numpak sepur, urung pernah numpak pesawat, urung pernah numpak bis, urung pernah numpak kapal. Aku pernah sepur, sepur kelinci. Terus pesawat wis pernah. Wong anakku bedino numpak pesawat kae nang Tawangmangu numpak helikopter. Kuwi itu maksudnya kita butuh untuk ngerti dunia luar supaya kita dikenal dan bumi yang diinjak nanti menjadi saksi di akhirat gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan ya. Nanti kita bisa untuk sharing-sharing lagi ya, karena katanya waktunya ditambahi, biasanya jam 6 sampai jam 7 ditambahi 7:15 menurut beda ya kita mungkin ya gitu. Biasanya aku isinya setengah jam dok loh. Biasanya ngomongnya sak jam ya. Baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih diri buat saya kedua. Jaga jamaah dan komunitasnya. Sini produk saya buat saya. Mas Abdul kelihatan. Kalau jauhnya begini. Ini ada pertanyaan online dari jamaah. Mungkin jamaah ada yang mau bertanya langsung dulu sebelum ke online. Ada. Termasuk Agus boleh, terus Ustaz Yusuf boleh. Ada. Nah ini. Ada pertanyaan online dari 08213802 sekian. Ini buat Mas Agus sama Ustaz Yusuf, buat Mas Agus ini sudah tak ringkas. Tadi Mas Agus cerita pernah mau mati. Pertanyaannya aneh. Rasa ketika
ketika sakaratul maut didatangi malaikat maut, seperti apa Mas Agus? Pasti kupu-kupu yang terminal saya. Jadi perasaannya seperti petang dedet gitu ya, gelap gulita, terus ya seperti itu, pokoknya petang wawan anyep itu ya, terus ya, dosa-dosa itu kayak dilihatkan gitu. Dosa-dosa itu seperti dilihatkan itu, terus perasaannya sedih banget, hati saya itu sedih banget, saya itu seperti itu. Galau gitu ya. Galau banget, betul. Saya itu sedih, benar-benar sedih. Oke, ini bagi yang menanya mungkin hatinya lagi galau, lagi asui gitu. Oke, kemudian buat Ustaz Yusuf ini agar keluarga bisa berkumpul lagi di surga seperti yang dengan tadi disampaikan ya, semua keluarga bisa masuk surga. Ya. Allah jelaskan gampang banget itu. Antum nek pengen reunian lagi di surga, itu caranya ada dua saja. Pertama jadi orang soleh, yang kedua bertakwa. Pertama kaitan soleh itu ya Allah menjelaskan waladina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum bil iman. Orang beriman ketika dia soleh, maka nanti di surga akan diikuti oleh dzurriyyahnya, anak cucu keturunan-keturunannya juga sama-sama di surga. Alhaqnahum ya wa ma'alatnuhum min syai'. Terus dia ditemukan betul-betul dengan keluarganya di dunia ketika dia mau beramal, dan amal itu diniatkan untuk mereka. Ini yang menarik yang kedua. Antum adalah ketika beramal soleh diniatkan untuk keluarga, Pak. Misalnya gini, ini keluarga antum ada yang belum ngaji toh? Ada keluarga yang belum ngaji, tapi kita menginginkan nanti keluarga kita juga di surga ketemu lagi. Ini anak kita sudah meninggal duluan dan dia sudah di surga misalnya. Anak saya ketika belum balik kan jelas di surga tuh. Kalau anaknya mati belum balik jelas di surga. Maka kita memperbanyak amal soleh, kemudian beramal diniatkan untuk keluarga kita. Antum dapat pahala dan orang yang di rumah walaupun tidak ngaji dapat pahala juga, sama seperti yang kita lakukan. Itu maksudnya wa ma'alatnahum min amalihim min syai', itu loh. Jadi ketika antum beramal kayak gini, ya Allah ini saya ngaji tapi istri saya belum mau, pokoknya ini saya niatkan mereka juga nanti bisa ikut ngaji. Akhirnya dia dapat pahala ngaji juga karena niat antum yang baik itu. Itu ya, insya Allah nanti dimudahkan. Terus yang kedua, dalilnya adalah ketika sama-sama bertakwa. Allah mengatakan al-akhillau ba'duhum yauma idin ba'duhum al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sesungguhnya keluarga dekat. Al-akhila itu orang yang sangat akrab. Pak de, mbok de, nak dulur, ponaan, bapak anak, kakak adik, itu al-akhila namanya. Itu ya ba'duhum li ba'din aduwwun. Nanti satu dengan yang lain jadi musuhan di akhirat. Illal muttaqin. Nah, di situ ada pengecualiannya. Siapa? Kecuali orang yang bertakwa. Nek kakak adik sama-sama bertakwa itu enggak musuhan, nanti di akhirat bareng, itu maksudnya. Makanya kita jadikan keluarga kita sama-sama tertolong di akhirat. Pak, saya tanya jenengan ya, misalnya antum punya anak kandung, anaknya naudzubillah ketabrak motor di pinggir jalan, dia menggelepar-gelepar kesakitan, antum tolongnya apa enggak? Kira-kira tolongi tak? Terus misalnya itu Pak D antum, tolongi apa enggak? Atau nek misalnya itu bukan Pak D kita, tapi tetangga kita mesti pengennya nulungi. Lah apalagi kalau itu anak kita sendiri, wong saudara yang lain aja kalau dia kecelakaan kita pengen nolong, apalagi anak kita. Nah, coba antum bayangkan, nanti nek antum surga, antum di surga, tapi anak kita dikeplek-keplek malaikat, menggelepar-gelepar, dipanggang di neraka itu. Terus antum ngelihat loh itu, kira-kira gimana cara nulungi? Caranya ya memang tadi ayatnya anak itu dijak bertakwa. Nanti otomatis kita nolongi dia. Nek anak bapaknya di surga, anaknya di neraka, wis pisah selama-lamanya, itu sudah berat banget itu. Nah gitu caranya biar bareng. Pokoknya di dunia kita ajak untuk sama-sama bertakwa. Misalnya anak nggak mau subuhan, bapaknya berangkat ke masjid. Ya timbangannya sok ben digebuki malaikat mendingan gebuki dhewe le, mangkat masjid le. Oh timbangane sok ben gebuki malaikat tak gebuki dhewe. Nang aku bantal buah ngono ning ya apa aja kasar-kasar ya to. Sik halus saja. Nek istri susah dibangunin, aja digebuki. Nek istri cara bangunin gampang, cukup dibisiki. Tangi, Om.
ratangi aku rabi neh lho. Wah, langsung melek. Wong wedok krungu bojone rabi ngono. Wah, langsung ra ngantuk. Nek wong lanang kok gugane angel, ora usah dunen-uneni. Wong lanang kok dunen iki jenengan susah dhewe. Jenengan cukup ngomong nek wong lanang dibisiki diwalik. Mas, ndang-ndangi jarene arep rabi. Wong lanang arep rabi ngono langsung melek ngono. Aku sing ngerti anune rahasiane. Gitu nggih. Monggo. Gitu ya? Cocok. Pertanyaan kedua dari 08527979 dua kakak Gus. Ada dua pertanyaan kakak Gus nih. Baik kesubuhan perjalanan terjauh kemana ya Mas Agus? Karena walaupun rumah saya dekat, saya itu jarang sekali subuhan di masjid saya. Kemudian yang kedua, kalau ingin gabung dengan biker subuhan atau komika, mungkin ada syaratnya atau bisa gabung ke mana? Syaratnya di motor. Ya, perjalanan jauhnya Saul ke surga. Kalau untuk saat ini safar kita yang paling jauh baru ke Jakarta. Terus ke ini teman-teman ini ke Purwodadi ada beberapa. Kita ada sekitar kurang lebih 6 orang ini ke sana juga ke Purwodadi, ke Jogja sering. Terus tadi kalau ada teman-teman yang mau teman-teman mau gabung monggo, nggak apa-apa, kita nggak ada apa syarat khusus gitu ya. Tapi cuma satu tok tadi ya. Berarti ada ya syaratnya. Syaratnya cuma satu, mau sholat aja. Nah, gitu, cuma mau sholat. Kita tidak apa itu perlu yang motor spesifik apa spesifikasinya lah ya. Itu apa enggak, kita tidak membeda-bedakan. Yang penting ayo kita itu bareng-bareng kita hidupkan sholat subuh. Seperti itu aja. Kalau dari kendaraan kita bonceng nggak apa-apa. Iya. Kalau saya nanti nyegat di sana, mas saya tolong diambil ya. Tapi maksudnya yang pas sejalan loh ya. Itu kita juga nggak apa-apa. Ini jalan nggak apa-apa. Ada jalan. Sama di sini juga. Iya. Kita mau ada jalan. Meski kelilingin lewat jalan di bawah sini. Iya. Kan kakak mau juga. Rapi ikut lagi. Bawah ya. Jarang terus. Jadi tidak ada satu kalau gabung ya kan. Iya, ada yang bertanya langsung? Ya, ada. Oh, jadi juga. Kok ada siapa? Mas Agus. Ini terakhir. Pertanyaan kami tujukan kepada Ustaz Agus. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi membahas tentang kematian. Sementara saya juga ini membahas tentang kematian juga. Alhamdulillah saya pernah mati suri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, udah ya. Ketika saya mati suri itu, saya merasakan betapa di alam barzah itu sangat begitu panas. Waktu itu saya merasa dibebani oleh ular. Seakan-akan ular itu tidak membuat saya itu bernafas, dan di dalam kubur itu sangat begitu gelap. Tapi di saat itu saya belum tahu siapa salah satu nama-nama yang ada di situ. Ketika saya merasakan kegelapan itu, saya dibukakan seakan cahaya. Lalu saya itu merasa ditaburi bunga. Alhamdulillah saya bertasbih Allahu Akbar 3 kali. Saya dikeluarkan dari kotak kakek saya. Ketika itu saya merasakan, teringat ketika kakek saya dikubur, kotaknya belum diletakkan kepada tanah. Apakah itu juga kematian itu, bahwa ada orang yang mati diletakkan ke tanah, enggak diletakkan ke tanah, itu juga mempengaruhi Ustaz. Dan ketika seorang kakek yang mengamanahkan tidak boleh orang Jawa dipijing atau di itu, tapi masih ada anak cucunya yang melanggar peraturan itu, apakah itu termasuk juga mempengaruhi jasa-jasa anak keturunannya? Jazakumullah khairan katsir. Bila mana salah-salah mengatakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma satu.
Sinten kalau Mas Bingung jawabnya. maksudnya mungkin sama enggak dengan yang Gitu toh. Iya. kita kali kasih kok kita belum Malaikat orang. Iya. Lalu mah dari mati, Bu. Mau mati gitu loh. Hampir mau. Jadi saya belum pernah merasakan seperti ibu tadi mati suri loh. Jadi saya bingung jawabnya. Bijik gitu. Mungkin Ustaz Yusuf mungkin. Mau ya Ustaz? Tanda-tanda kematian yang seperti itu. Nah, mungkin Ustaz. Jadi orang tahu Ya. Ya kalau fenomena mati suri itu memang menurut penelitian medis kan memang ada di dunia itu biasanya cuma maksimal 8 atau 9% aja seluruh manusia di dunia itu orang alami itu. Artinya kesan seakan-akan raga itu hilang. Dan memang kadang-kadang Allah itu menampakkan tanda-tanda kematian itu lewat itu salah satunya. Sama kayak adab kubur itu sebetulnya tidak di kuburan. Karena alam kubur sama liang kubur itu kan beda. Tapi kadang-kadang Allah menampakkan di zaman sahabat ada, di zaman tabi'in ada, di zaman kita juga ada. Itu orang ditampakkan siksa kubur tapi di dalam kubur juga gitu loh. Nah, itu jadi ini semoga ada korelasinya lah paling tidak. Dan dulu saya pernah nonton di Kick Andi itu tentang perempuan yang cerita mati suri ketemu malaikat kemudian nasihat-nasihat dan dia akhirnya bertobat. Dan itu memang ya karena mati suri nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, nggak maksudnya untuk keautentikannya dia gitu itu kan nggak bisa kayak ngimpi itu dipertanggungjawabkan kan nggak bisa. Tapi ngimpi itu memang ada yang dari Allah, ada yang dari setan, ada yang cuma bunga tidur. Sama mati suri itu juga ada yang memang tanda dari Allah untuk ditampakkan, ada yang memang kejadian-kejadian biasa yang dialami. Makanya kita intinya adalah ngambil pelajaran saja supaya kita sadar bahwa itu bagian dari tanda kematian gitu aja, sehingga kita bisa berbuat lebih baik. Itu mungkin gambarannya. benar alhamdulillah mati suri itu Alhamdulillah, tak pikir amat alhamdulillah mati alhamdulillah. Tapi bisa hidup lagi gitu loh maksudnya. Bisa hidup lagi berarti kesempatan hidup yang kedua itu untuk hidup yang kedua untuk bisa banyak amal soleh itu. Nah, saya nambahin tadi keliling-keliling jauh pernah cerita ke saya ini luar negeri juga loh. Ke Argentina pernah, terus ke Afghanistan pernah ya, Afghanistan, terus Pakistan ini Pakistan, terus Timur Telap itu ya, Jawa Tengah, terus Jenewa ya itu Zimbabwe. Jenawis itu, terus Korea, sampai situ. Alhamdulillah. Ya, pokoknya luar negeri wis jangkau semua ini. sama bisa turunnya ke Firdaus. Firdaus. Apa yang kami maka kita tutup dengan doa kepada majelis subhanallah Rasulillah Allahumma salli ala Muhammad